Ayatnya kasih, ayatnya. Biar ku buka. Kita buka aja ya. Bentar. Biar aja aku yang buka. Sebutkan aja ayatnya ayat berapa. Bentar. Ini 23 ayat Alkitab nih. Markus 9 nomor 31. Baca ya Tat. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ini sudah dibunuh atau belum? Kan dibunuh. Apa? Mau ngeles? Sebentar dulu Tat. Ini kan belum dibunuh Tat. Ini kan belum dibunuh. Makanya carikan saya ayat yang terakhir dikatakan maka terbunuhlah dia. Carikan. Ini kan masih hidup Yesus. Yesus kan berkata. Nah, kalau kau merujuk kepada itu, maka aku akan membantah dengan Yohanes tadi Tat. Yohanes 10. Kau sudah mendefinisikan arti dibunuh, ada yang mencabut nyawanya. Sekarang kita buka. Baik, Yohanes, coba buka Bang Rudi, buka Lukas 23 nomor 53 nanti ya. Silakan lanjut. Yohanes 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi kalau kau mau mengatakan Yesus dibunuh, ralat dulu definisi bunuhmu. Paham ya? Saya bukan mengatakan wah Yesus tidak dibunuh, ralat dulu definisimu. Sekarang berapa? Mati berapa lagi? Lukas berapa? Lukas 23 nomor 53 coba. Lukas 23 nomor 53. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia menggapainya dengan kain lenan, lalu memberikannya dalam kubur dan digali dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Apa ini? Yang namanya mayat itu mati atau hidup? Ayo. Sekarang saya tanya, yang namanya mayat mati atau hidup itu? Berarti kita masuk ke KBBI ya. KBBI pula. Kan kita definisi. Tunggu dulu. Saya lupa live streaming di YouTube Bang Rudi. Tunggu ya. Lupa saya streaming di YouTube. Ayo, silakan tanggapi, jangan macet. Jangan macet, tanggapi. Yang namanya mayat itu mati atau hidup itu? Matikan dulu. Mayat, badan atau tubuh orang yang sudah mati atau jenazah. Oke? Ya. Kalau kau mengambil dari situ, memang dikatakan Yesus sudah mayat. Yang mengatakan siapa? Adalah orang-orang yang di luar kubur. Saya juga kan selalu saya katakan, bagi saya Yesus mati. Bagi saya Yesus menjadi mayat. Bagi orang-orang yang di luar kubur Yesus mayat. Tapi begitu Yesus dimasukkan ke dalam kubur, kau baca Matius 12 ayat 39. Nubuatan Yunus berjalan di situ. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 10 ayat 18, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tak seorang pun mengambil. Bagi kita dia mayat, bagi dia tidak mayat tuh. Bagi kita Lazarus itu mayat. Baca Yohanes 11. Bagi Yesus Lazarus bukan mayat, tapi tidur. Silakan Kak. Jadi menurut Bang Rudi Yesus itu dia menyerahkan nyawanya berarti dia tidak mati. Jawab singkat. Iya. Tidak mati. Bagi Yesus dia tidak mati, bagi saya dia mati. Kok bisa standar ganda? Itu bukan standar ganda Tat, karena Yesus menjelaskan sendiri. Alkitab juga menggambarkan kuburan Yesus itu bukan di bawah tanah, tetapi di sebuah batu yang berongga. Artinya ada kehidupan di bawah rongga itu yang tidak diketahui orang. Tapi kalau dijelaskan di bawah tanah, baru aku yakin 100% mati. Tapi kenapa dibuat? Tunggu dulu. Kenapa dibuat itu seperti rongga? Itu untuk menggambarkan bagaimana di perut ikan.
Orang di luar perut ikan mengatakan Yunus sudah mati, tapi ternyata di dalam perut ikan Yunus berdoa. Jadi gini aja nih, biar simple Bang Rudi ya. Menurut Bang Rudi, Yesus itu mati atau tidak? Saya tanya itu dulu. Kalau menurut saya, sudah saya katakan, Yesus mati. Menurut Petrus, ya, dengar dulu. Menurut Petrus, menurut Paulus, menurut Yohanes, menurut semua orang Yesus mati. Kenapa ya menurut semua orang Yesus mati? Karena kita orang di luar kubur. Tapi di dalam kubur, Yesus mengatakan apa? Seperti Yunus. Ya kau lihat aja Yunus 2. Yunus mati nggak di perut ikan? Kan enggak. Baik, dia mati menurut Bang Rudi, dia bunuh diri atau dibunuh? Ayo. Ya. Saya tetap berpegang teguh kepada Yohanes. Yohanes 10. Yesus memberikan nyawanya. Berarti bunuh diri. Memberikan nyawa itu bukan bunuh diri, tak? Lah, Karena terus? dia bilang apa? Terus? Bo ya dengar dulu dong. Ya, iya, saya dengerin. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Itu maksudnya. Yesus memberikan nyawanya, ia tertidur dan menerimanya kembali, bangun. Tapi makanya bilang tak seorang pun mengambilnya daripadaku. Bagi saya, iya Yesus mati. Bagi Yesus mati. tidak. Bahkan Lazarus, baca Yohanes 11, bagi Yesus Lazarus tidak mati. Sedangkan orang bagi Yesus tidak mati, apalagi dirinya sendiri. Dibilang Yesus apa? Dia tidur, bukan mati. Oh, baik. Kalau berarti Yesus menyerahkan dirinya, ya. Tunggu sebentar, tunggu. Ini agak kambuh lagi. Sebentar. Oh, kambuh, macet. Macet, kambuh katanya. Sebentar, tak. Sebentar. Oh, jengkel kali kalau sudah datang ini. Sabar. Oh. Kalau jengkel. Lah, masalah apa juga ya? Aduh, Bang Rudi. Sabar. Assalamualaikum yang di YouTube ya, syukran jazakumullah ya yang di YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tunggu katanya sabar baik. Karena dia ngadat entah apa ini sekarang. Jengkel. Sabar. Tadi sudah bagus tiba-tiba. Ya silakan. Apalagi pertanyaanmu? Silakan. Oh, ya sudah, kalau seperti itu, kalau dia menyerahkan nyawa kepada siapa? Oke. Kalau menurut para rasul dia menyerahkan nyawa kepada Bapa di sorga. Tapi kalau menurut pemahaman yang di dalam Yohanes 17 ayat Yohanes 10 ayat 17-18, dia tidak menyerahkan kepada siapa-siapa karena tak ada seorang pun yang mengambil daripadanya. Jadi dia tidur. Contoh seperti saya tidur. Ya, dengar dulu tak. Contoh ketika saya tidur, hanya itu yang bisa menjelaskan. Saya tidur, sepertinya saya menyerahkan nyawa saya. Saya bangun, saya ambil kembali. Lantas sama siapa saya serahkan nyawa saya? Kan tidak ada. Baik, kalau begitu Bang Rudi, ibarat saya berkata seperti ini. Nah gimana? Sebentar. Kalau saya mau menggambarkan roh Yesus melayang-layang, sama dengan Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang. Jadi roh Yesus melayang-layang. Saya bilang dia tidak mati tapi tidur. Silakan tak. Oh baik, kalau dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, ngapain harus lewat tentara Romawi? Ngaco aja. Kalau saya nih ya Bang Rudi ya berkata, saya menyerahkan nyawa saya kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tinggal kun payakun, mati Yusuf, mati saya. Nggak perlu saya ke pasar dulu sama preman pasar matinya, nggak perlu. Ngapain juga kayak gitu. Kalaunya menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, kepada Bapa, ngapain harus lewat tentara Romawi? Ngibul aja Bang Rudi. Ayo gimana tanggapan Bang Rudi itu? Oke, aku jawab. Yang bisa menjawab punyamu itu tadi ini Matius 16 ayat 23. Maka
Yesus berpaling dan berkata kepada Ustadz Yusuf PI, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Itu jawabnya tak. Oh, Kau baik. memikirkan apa yang sebentar. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tak? Tidak pernah kau memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Jikalau itu pertanyaanmu, maka kau pun akan bertanya kepada semua Tuhan. Kalau Adam dan Hawa sudah berdosa, kenapa tidak diganti saja? Kenapa kita harus ke bumi jadi berdosa? Kan banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Makanya dikatakan, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Maka dikatakan, enyalah engkau iblis. Oh, kayak gitu jawabannya. Baik, Bang Rudi, enyalah kau iblis. Baik, berkaitan dengan iblis, bukankah ya yang merencanakan penyalipan sehingga tentara Romawi itu bergerak adalah iblis? Yang benar aja nih, Yesus ini menyerahkan nyawanya kepada Tuhan atau kepada iblis jadinya? Kan iblis membisikkan ke dalam hati Yudas untuk menyerahkan Yesus, sehingga Yesus itu disalibkan dan tentara Romawi bergerak untuk menangkap Yesus. Katanya menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau yang disalib ditangkap tentara Romawi, berarti itu menyerahkan diri kepada iblis, bukan kepada Tuhan. Ayo. Oke, aku jawab. Disinilah banyak orang keliru, tidak mengerti, selalu mengatakan bahwa jasa iblis terhadap penebusan dosa orang Kristen sangat besar. Itu keliru. Kalau Ustadz paham, iblis itu memang menginginkan Yesus mati, tetapi tidak di kayu salib, melainkan mati dalam dosa. Makanya dia menggunakan tangan Yudas agar Yesus ini dibawa ke mahkamah agama. Di mahkamah agama dia diserahkan, apakah ditemukan satu kesalahan Yesus? Tidak ada tuh. Kalau di mahkamah agama dia akan dihukum mati kalau apa? Berzina, membunuh, dan menghujat Tuhan. Mereka mengadili tidak ditemukan, tak? Andai kata Yesus mati di dalam dosa, ditemukan satu dosanya, iblis menang. Betul kalian bilang iblis menang, tapi faktanya iblis tidak menemukan satupun dosa di dalam diri Yesus. Maka mereka membawa ke Pilatus dengan harapan Pilatus dan Herodes menemukan juga dosa Yesus. Apakah Pilatus dan Herodes menemukan dosa Yesus? Tidak. Tetap tidak ada dosa. Lantas apakah iblis menang? Iblis kalah, karena yang menubuatkan dia mati di kayu salib kan Yesus. Anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Maka iblis mau menentang penyalipan. Iblis menentang penyalipan. Jadi di situ iblis kalah karena dia tidak bisa membuat Yesus mati tanpa di kayu salib. Tetapi Yesus menang karena nubuatannya dia mati di kayu salib dan itu terpenuhi. Paham ya, Tat, ya? Iblis tidak punya andil apapun terhadap penyalipan karena itu sudah dinubuatkan Yesus. Silakan, Tat. Waduh, bikin ketawa. Begini Bang Rudi ya. Bang Rudi, begini ya. Kalau Bang Rudi menjawabnya seperti itu, dosa apa Yesus itu? Kan tidak ditemukan dosa atas diri Yesus. Lalu kenapa dia dihukum mati sehingga disalib? Kalau Yesus itu ada salah, pasti disalib. Tapi kalau dia tidak ada salah, ngapain disalib? Berarti itu iblis menang, merencanakan untuk membunuh Yesus. Betul aja, berarti Yesus menyerahkan dirinya kepada iblis jadinya. Kalau Yesus itu punya salah, lalu dia berdosa dan dihukum mati di tiang salib, gagal rencana iblis. Kenapa saya bilang gagal? Karena atas kesalahan Yesus itu disalib. Tapi kan kata Bang Rudi, Yesus itu tidak ada salah. Lalu ngapain dia disalib? Ngapain? Kalau dia tidak ada salah, tetap
disalib berarti rencana iblis berhasil. Dan kalau rencana iblis berhasil, Yesus mati, berarti Yesus mati menyerahkan nyawanya kepada iblis. Ayo. Aku jelaskan tak. Kenapa Yesus dihukum mati? Jawabnya di Matius 27 ayat 15. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya. Hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki ku bebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ya, ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Dan ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Jadi kenapa Yesus dihukum mati? Karena tradisi Yahudi setiap tahun membebaskan orang penjahat dan membunuh orang yang tidak membebaskan seseorang yang digantikannya. Nah, maka di sini jelas dikatakan hasutan imam-imam yang menyebabkan Yesus harus dihukum mati. Silakan. Baik. Hasutan imam-imam kan jawabannya? Ya. Betul aja berarti Bang Rudi. Kalau hasutan imam-imam, ya iblis itu sudah membisikkan ke dalam hati Yudas, sehingga Yudas bekerja sama dengan para imam untuk menyalibkan Yesus. Artinya gol itu iblis, Bang Rudi. Gol itu ya menyalibkan Yesus, padahal Yesus tidak ada salah karena hasutan imam-imam dari Yudas dari iblis. Artinya Yesus menyerahkan dirinya kepada iblis. Gimana sih muter-muter ceritanya? Ayo Bang Rudi, bisakah Anda bantah bahwa Yesus itu ya dia memenangkan dari iblis? Nggak bakalan bisa, karena rencana iblis itu berhasil untuk membisiki Yudas membisiki imam-imam berencana menyalibkan Yesus dengan menggerakkan tentara Romawi. Lalu Yesus itu dibunuh. Katanya Yesus menyerahkan dirinya, katanya kepada Tuhan, tapi kok kepada bisikan iblis jadinya. Ayo, silakan. Ya, aku jelaskan bahwa penyaliban itu kan nubuatan Yesus. Di Matius 20 ayat 19 katakan begini, "Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok dan disesa dan disalibkan. Pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan." Jadi yang bernubuat tentang penyaliban itu bukan iblis tapi Yesus. Pahami dulu itu kan. Iblis kan ingin menggagalkan rencana Tuhan. Maka keinginan iblis Yesus mati bukan disalib, tapi Yesus mati karena yang kubilang tadi, berzina, membunuh atau menghujat Tuhan. Maka dia dimasuklah iblis kepada Yudas. Yudas hanya menjual Yesus, kemudian Yesus dicium dan ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama. Apakah ditemukan dosa situ? Enggak ada tan. Jadi keinginan iblis Yesus mati dalam dosa. Paham nggak? Ternyata dibawa ke pengadilan, sampai pengadilan terakhir dosanya nggak ada. Apakah iblis Yudas membisikkan kepada ahli Taurat untuk menyalibkan Yesus? Nggak ada itu. Itu omong kosong aja tan. Tetapi mereka menginginkan Yesus dihukum mati. Paham ya? Dan salibkan dia katanya. Artinya apa? Ucapan Yesus yang ikutkan. Yesus kan ingin mati di kayu salib. Kalau iblis inginnya apa? Upah dosa adalah maut. Pahami dulu tak? Iblis ingin Yesus itu punya dosa. Kalau begitu Bang Rudi, saya mau menanggapi ini. Katanya kata ente tadi ya itu sudah dinubuatkan. Itu di mana tertulis di Perjanjian Lama dinubuatkan Yesus itu disalib? Di mana itu emang? Tak, nubuat itu tidak harus Perjanjian Lama. Contoh. Terus? Nubuat itu artinya yang belum terjadi pasti terjadi. Contoh, Yesus menubuatkan bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal dia 3 kali.
Itu tidak ada di perjanjian lama. Arti nubuat itu belum terjadi dan pasti terjadi. Itu arti nubuat. Bukan harus di perjanjian lama, nggak ada di perjanjian baru digenapi, nggak harus. Tetapi memang ada dinubuatkan di perjanjian lama, terjadi di perjanjian baru ada. Pahami arti nubuat ya? Terus penyalipan ini dinubuatkan di mana? Di perjanjian lama atau bukan gitu? Itu dulu saya tanya. Kan sudah saya bacakan tadi, Matius 20. Oh, berarti bukan di perjanjian lama. Dengar dulu dong. Matius 20 itu belum ada terjadi namanya penyalipan. Yesus sudah menentukan bahwa anak manusia akan disesa, diserahkan untuk disalib. Apakah kejadiannya sudah ada? Kan belum. Ketika Yesus mengatakan itu belum ada penyalipan. Dan kemudian terjadilah itu. Itu namanya nubuatan. Tidak harus perjanjian lama, Tat. Paham? Silakan. Berarti bukan di perjanjian lama penyalipan ini. Nubuatannya bukannya. Kalau menurut saya nggak perjanjian lama, meskipun ada di perjanjian lama, dia akan disesa, akan diremukkan, ada. Berarti betul aja Kristen ini bukan mengikuti Yahudi ajarannya ya. Terus dari mana? Kalau tidak dinubuatkan dari perjanjian lama, terus ajaran Kristen ini dari mana kalau bukan dari Yahudi? Ayo, katanya Kristen ini akarnya dari Yahudi. Sekarang kalau bukan dari Yahudi, dari mana ini Kristen berarti? Ayo. Aku jelaskan. Kristen itu dari mana? Ya dari Yesus lah. Arti Kristen kan pilihan orang yang mengikut Yesus. Ada dua pengikut Yesus. Yang pertama orang Nasrani, yang kedua orang Kristen. Itu aja, tak ada yang lain yang bisa kita ketahui ya. Di dalam Bible kami ada Nasrani dan ada juga Kristen. Silakan. Berarti bukan dari Yahudi ya, deal ya. Ngapain sekarang pakai perjanjian lama? Kalau bukan dari Yahudi, ngapain pakai perjanjian lama? Oke, aku jelaskan tadi. Jangan terlalu banyak kali ketawa-ketawanya dong, nanti sakit. Iya, bikin ketawa aja jawaban Bang Rudi masalahnya. Ya, pertanyaanmu kenapa orang Kristen mengambil perjanjian lama? Itu menandakan bahwa firman Tuhan kami itu berkesinambungan. Itulah asal muasalnya. Bagaimana itu sampai kepada Yesus? Kenapa kami menuhankan Yesus? Karena Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Maka di Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu juru selamat. Maka Yesaya 9 ayat 6 itu. Dia diberi nama Allah Maha Perkasa, Bapa yang kekal. Paham nggak? Udah? Silakan. Loh, tadi katanya penyalipan itu tidak dinubuatkan dari perjanjian lama. Kenapa sekarang pakai perjanjian lama? Itu masalahnya. Lah, pakai Yesaya 43 nomor 11, Yesaya 9 nomor 6. Padahal Yesaya 9 nomor 6 menurut Yahudi untuk Raja Hizkia. Lalu kenapa penyalipan Yesus disangkut-sangkutin di perjanjian lama? Katanya bukan dari Yahudi. Kan pelin-pelan, kan jadinya pelin-pelan gitu. Bingung saya jadinya pelin-pelan. Macet. Ayo jelaskan sama saya. Ya, macet, kurang ajar apa ini apa yang buatnya macet-macet. Oke. Saya kan sudah jelaskan tadi. Kenapa kami pakai perjanjian lama? Oh, tapi di perjanjian lama kan tidak ada dinubuatkan. Siapa bilang tidak ada? Kan sudah aku baca tadi perjanjian lama, dia dikatakan Allah yang perkasa, Allah yang kekal, dan dia adalah juru selamat. Saya mengambilnya itu dari juru selamatnya itu akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Kemudian di perjanjian baru dikatakan apa? Malaikat menyampaikan telah lahir bagi juru selamat. Selesai. Aku tidak, penyalipan itu bukan menandakan dia Tuhan, Bukan. Bukan. Jadi ada orang mengatakan kalau Yesus bangkit menandakan dia Tuhan, Yesus menghidupkan orang mati menandakan dia Tuhan, Yesus terlahir tanpa ayah dia Tuhan. Bukan itu. Kami menuhankan dia karena juru selamat. Banyak orang keliru
Dari dulu jawaban saya sampai sekarang tidak pernah berubah. Saya menuhankan Yesus bukan karena dia menghidupkan orang mati, bukan dia terlahir tanpa bapak, bukan karena dia bangkit, bukan karena dia mengalahkan alam maut, bukan karena dia naik ke surga, bukan karena dia tersalib. Lantas kenapa? Karena dia adalah juru selamat. Sesuai dengan Yesaya 43 ayat 11, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat, Tuhan di kota Daud. Tititan, silakan. Oke. Baik, kalau Bang Rudi menuhankan Yesus karena dia juru selamat, gimana pula dia sebagai juru selamat tapi dirinya tidak selamat? Gimana dia mau selamatin orang kalau dirinya sendiri kagak selamat? Ini macam mana ini? Standar ganda masalahnya. Kalau dia juru selamat karena itu dia Tuhan, ya Tuhan itu kan tidak mati, kita sepakat, oke? Tuhan itu tidak mati, dia maha hidup. Kalau dia juru selamat menyelamatkan orang lain, mengapa pula dirinya tidak selamat? Sebentar dulu, coba carikan saya ayat di kitab manapun yang mengatakan Tuhan tidak mati. Coba. Oh, Tuhan tidak mati. Baik. Nah, bentar. Coba Anda tanggapi saya sambil mencari. Ya. Enggak, saya tunggu kau. Carikan saya ayat di kitab manapun yang berkatakan bahwa dia Tuhan tidak akan mati. Nah, tuh Mazmur 118 nomor 17. Tunggu. Mazmur 118. Mazmur. Terus 1 Samuel 2 nomor 6. Mazmur 118. Kurangi dong buat ketawa-ketawa itu sakit telinga tak? Oh, sakit. Iya. Ulang Mazmur berapa? 118 nomor 17 tuh. Ya. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Siapa yang menceritakan perbuatan Tuhan? Tuhan menceritakan perbuatan Tuhan. Menurut Anda apa Tuhan akan mati? Saya nggak tanya, aku tidak akan mati dari ini bicara siapa kepada siapa ini? Coba kau jelaskan. Baik, kalau Anda tidak sepakat dengan ayat itu, coba ke 1 Samuel 2 nomor 6. Oke. 1 Samuel berapa? 2 nomor 6. 1 Samuel 2. Lagi. 6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dasar. Yang mana dikatakan di sini Tuhan tidak ada? Oh, baik, tidak sepakat juga. Baik, kalau tidak sepakat juga nih ayat ketiga, 1 Timotius 6 nomor 16. Wah, 1 Timotius 6. 1 Timotius 6. Baik. Nomor 16. Dia ada sesuatu yang tidak takluk kepada maut, tidak takluk loh ya. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat, kekuasaan dan kekekalan. Amin. Yang mau kau katakan di sini mati di mana? Tidak mati kan, dia tidak akan takluk terhadap maut, betul? Oke, sekarang pertanyaan, Yesus turun ke dalam kerajaan maut, takluk nggak kepada maut? Kan dia mati di tiang salib toh. Nah, makanya kau nggak paham apa itu alam maut. Dia takluk nggak Yesus kepada alam maut? Takluk, dia mati di tiang salib. Sakit telinga. Yesus itu mengalahkan alam maut. Paham nggak artinya? Gini Bang, kalau dia mengalahkan alam maut, kenapa dia menjumpai maut di tiang salib? Coba. Makanya kau tidak mengerti tadi ku bilang. Kau cari dulu ada satu definisi yang jelas bahwa Tuhan mengatakan berfirman, aku tidak akan pernah mati.
Cari dulu saya. Kalau kau bilang alam maut, menaklukkan alam maut katanya, kan dia tidak kalah ke alam maut katanya. Yesus itu mengalahkan alam maut. Paham? Oke. Kalau kau meyakini Yesus mati, buktinya dikalahkannya alam maut. Coba saya bacain aja ya. Nih ya. 1 Timotius 6 nomor 16, firman Allah yang hidup. Oke. Dialah satu-satunya yang tidak pernah bisa mati. Oke? Mati? Di mana mati tuh? Dialah satu-satunya yang tidak pernah bisa mati. Oke? Di mana itu? Tadi kita sudah baca. Ini. Dengarkan dulu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ini di sini terjemahannya tidak pernah bisa mati. Ya, kau kan menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa apa? Nah, bahasa pula dimasalahin Bang Rudi. Macam mana pula Bang Rudi? Terus gimana? Ada itu bahasa digunakan untuk orang awam. Ada yang memang digunakan untuk orang yang sudah paham. Kalau kau masuk ke awam, ya kau terima aja itu yang kau sebutkan tadi. Tapi kalau yang kau baca nih, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Terus Bang Rudi mau salahin terjemahannya gitu, atau seperti apa? Saya tidak nyalain terjemahannya, tapi saya katakan kamu tidak mengerti. Lah, kok tidak mengerti? Saya kan nampilin ayatnya yang sesuai Anda tuntut toh. Sekarang udah ada ayatnya tuh. Kalau buka dulu versi apa itu biar tahu aku. Ini banyak versi apa aja? Nih, Perjanjian Baru, Alkitab, mudah dibaca juga nih, AMD, ada FAY, semuanya ada. Kalau ini nih terjemahan yang Anda baca nih, ini terjemahan baru TB kan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Kalaunya AMD-nya, FAYD-nya tidak pernah bisa mati. Artinya kan sama maksudnya, betul? Beda dong. Loh, kok beda? Makanya aku bilang sama kau, cari dulu kalimat yang mengatakan aku tidak bisa mati. Coba, bisa loh. Silakan. Ini tidak akan pernah mati. Loh, kau menggunakan bahasa apa? Takluk kepada maut kan awalnya? Ini kan TB. Iya, makanya tak begini aja. Kau kan sudah kubilang aku tidak melayani perdebatan. Sudah kubuka ayatnya berbicara seperti dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Terus, paham nggak? Kalau aku jelaskan alam maut itu betul alam orang mati, tapi kalimat di situ kan tidak takluk. Artinya apa? Dia tidak bisa mati selamanya. Paham nggak kau? Bukan ada dikatakan, oh dia tidak bisa mati. Nggak ada. Saya sudah cari di kitabmu, coba cari. Ada nggak Tuhan bilang aku tidak bisa mati, tidak mati, tidak poet yang seperti yang kau bilang tadi. Nanti PR sama kau ya, karena aku tidak mau membahas itu. Karena sekali aku membahas itu. Terus? Ya sudah. Apalagi pertanyaanmu? Cukup itu aja. Artinya kan semua yang Anda jelaskan itu berbelit-belit toh. Tidak ada yang berbelit. Makanya aku bilang tak. Kalau kau mendefinisikan sesuatu, definisikanlah dengan baik dan benar. Contoh tadi mati, aku kan mengikut apa kata kau. Kau bilang mati itu ada yang mencabut nyawanya. Setelah aku buka ayat, tidak ada yang mencabut nyawa. Berarti definisi mati udah gagal. Berarti tetap aja kan dia pernah mati dan pernah dibunuh toh, meskipun menyerahkan diri entah kepada iblis atau kepada Tuhan toh, gitu? Dia tidak pernah menyerahkan. Bang Rudi. Oke, silakan. Kalau kau sering buat ketawa itu, Tat, telingaku ini kan sudah ada masalah. Sakit mendengarnya. Kalau kita berdiskusi, nggak usah pala kau buat ketawa. Slow aja.
Oke, mungkin Kau itu aja ya yang saya diskusikan sama Bang Rudi gitu. Wah, udah berapa ronde? 6 ronde setengah jam loh Bang Rudi. Kita ngobrol. Kalau terus aku ya ya. Nah, nggak bakalan pernah menang Bang Rudi sama saya. Ah, Ya, karena aku kan tidak berdebat. Kalau berdebat kemarin kan aku balik tidak tahu. gini Bang Rudi, seperti biasa aja lah. Kalau Bang Rudi mau mendiskusikan sesuatu, DM atau WhatsApp dulu lah. Kalau kayak gini kan kita belum ada tema gitu. Akhirnya acak gitu ke sana kemari kan pastinya. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Bang Rudi, ya baik. Saya ini dong, mari kita 2 lawan 2 kayak kemarin tuh. Sama Bom Bom atau Bang Rudi sama RK boleh? Ya tapi oke, kalian nanti membahas agama kalian apa? Biar si RK membahas agama kalian, aku ke Kristenan. Boleh nanti hubungi RK. Ya boleh, saya mau ke tempat RK habis ini masalahnya. Oh mantap, sampaikan aja. Mungkin ada yang disampaikan oleh Bang Rudi sama penonton sebentar. Oke, saya ada yang diambil sebentar ya. Silakan Bang Rudi, habisin waktunya. Ya. Jadi kawan-kawan, saya sekarang tidak mau berdebat lintas agama lagi. Kalaupun nanti dia mengajak 2 lawan 2, saya hanya berbicara tentang kekristenan saja. Tidak nanti bertanya tentang keislaman. Kenapa? Dari tahun 2008 sampai sekarang saya sudah capek berdebat, karena setiap saya berdebat selalu dilaporkan ke polisi. Tapi puji Tuhan, ya Tuhan masih melindungi saya ya. Dari dulu saya sudah mengatakan jangan ajak saya berdebat, tapi banyak orang mau ajak berdebat. Begitu saya buat pertanyaan, mereka kelepek-kelepek, siap-siap lapor polisi, kelepek-kelepek, siap-siap. Jadi nggak fair kawan. Capek kita, makanya aku bilang sudahlah, aku berhenti berdebat, tidak mau lagi. Kalaupun nanti kami 2 lawan 2, misalnya aku sama RK, biar RK yang bertanya tentang keislaman, aku hanya menjawab tentang kekristenan. Gitu saya pikir lebih fair ya. Atau sama si Edis, coba nanti Edis ya. Aku bilang sama si Yusuf PA lagi. Yusuf PI ya. Coba hubungi Edis, dia mungkin sama si Landar atau sama siapa, biar kami diskusi. Dan kalian lihat nanti aku tidak akan bicara tentang keislaman, karena sekali aku berbicara tentang keislaman, persiapan lapor polisi sudah banyak. Kemarin aku tanya kepada dia kan, apa yang dilakukan Malaysia menolong keluarga, kalau bisa kami ikuti pula kan gitu kan. Ya nanti coba sama si Edis juga bisa tetap. Kalau Edis, jujur Edis saya blokir Bang Rudi ya. Saya nggak mau sama Edis kalau di online, karena udah 4 kali dia kabur dan saya minta offline di rumah dia. Ya, oke lah nanti Gitu. carilah ke RK, sampaikan ke RK ya. Baik. Coba nanti saya jabanin RK habis ini dulu ya. Siap. Oke. Thank you Bang Rudi. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Tuhan Yesus memberkati. Inilah enaknya. Tapi jengkel juga aku melihat apanya TikTok dia.